Baik, Pusat, terima kasih Anda masih bersama kami. Mas Eno, semoga Anda juga bisa bersama kami, kita dengarkan lanjutan tanggapan dari narasumber lain ya. Saya ke Mas Henry Satrio. Kalau membaca tadi statementnya dari Mas Eno mewakili PDIP, mungkin hilalnya nggak kelihatan dalam bergabung, makin kelihatan hilalnya untuk menjauh gitu ya, Mas Hanta ya? Anda setuju nggak? Ya minimal per hari ini memang hilalnya nggak kelihatan gitu ya, tapi kan ada waktunya untuk kita melihat hilal juga gitu. Karena bisa saja akhirnya ada pertemuan antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo, tapi sebetulnya ini lebih tepatnya bukan otak-atik koalisi Prabowo, ini ajak-ajak koalisi Prabowo ya. Ajak-ajak ya? Dan ini caranya koalisi Prabowo ini atau caranya Pak Prabowo ini adalah cara pertama, Afi. Jadi misalnya Pak SBY ya, dia harus menunggu periode kedua untuk mendapatkan koalisi besar. Pak Jokowi pun begitu, dia butuh waktu untuk mendapatkan koalisi besar, bahkan di periode kedua baru kemudian dia punya koalisi yang besar sekali. Nah, Pak Prabowo berusaha untuk merangkum itu di awal gitu ya. Itu ternyata positif nggak? Itu hal yang kemudian akan menjadi hal yang progresif untuk pemerintahan Pak Prabowo? Gini, kalau dalam level manajemen misalnya, Bill Gates saja butuh Steve Jobs gitu untuk membesarkan Microsoft. Dan ada selalu contoh-contohnya bahwa sebuah entitas itu perlu kompetitor untuk membesarkan quality dari produknya. Gitu. Maksud saya adalah mestinya Pak Prabowo juga memiliki sebuah koalisi yang di luar pemerintahan untuk bisa meningkatkan kualitas dari kebijakannya. Kalau semuanya berada di kebijakan, semuanya berada di Pak Prabowo, mungkin kebijakannya akan mudah untuk ditelurkan gitu ya. Tapi kualitinya gimana? Kualitasnya gimana? Kalau tidak ada yang kemudian mengkritisi, itu mungkin tidak akan sebaik ada yang mengkritisi kualitasnya. Maka apa yang dilakukan Pak Prabowo hari ini sih menurut saya memang hanya untuk mengamankan gitu ya. Mengamankan apa yang ingin dia lakukan sebagai presiden nantinya. Nah, bagaimana dengan PDI Perjuangan? Ini penting sebetulnya PDI Perjuangan untuk bisa mendukung Pak Prabowo. Kenapa PDIP penting? Kenapa? Dan kemudian kita lihat ya, posisinya kurang lebih Mas Eno itu satu suara dengan narasumber-narasumber dari PDIP lain yang mengatakan sepertinya sejauh ini jauh. Ya, apapun itu PDI Perjuangan ada dua catatan saya. Yang pertama, dia punya pengalaman 10 tahun sebagai pemenang. Gitu ya. Yang kedua, dia satu-satunya partai politik yang mendapatkan keuntungan elektoral sebagai oposisi atau berada di luar pemerintahan. Bisa hat-trick, terus kemudian kadernya bisa jadi presiden dan quote and quote wakil presiden. Jadi artinya pengalaman PDI Perjuangan itu akan sangat baik buat pemerintahan Pak Prabowo. Nah, apakah kemudian hari ini kalau bahasanya Mas Hanta terlihat hilalnya atau tidak, susah lihatnya karena ada variabel Pak Jokowi di sana. Jadi deal breaker antara Pak Prabowo dan Bung Mega adalah Pak Jokowi? Bukan, justru menurut saya karena ada variabel Pak Jokowi, makanya akan sulit menjadi koalisi kecuali Pak Prabowo bisa menjadi jembatan antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega, walaupun saya juga menyaksikan itu. Jadi itu bisa terjadi. Itu mungkin bisa terjadi setelah ada pelantikan Pak Prabowo sebagai presiden nantinya. Nah, sekarang bagaimana kondisinya? Kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Nasdem, PKB itu kan sebetulnya sudah menjadi prediksi orang banyak ya, dan tidak perlu rocket science juga untuk menganalisa itu. Justru kehadiran PKS misalnya, ya kalau diajak mereka akan masuk, kalau nggak diajak ya mau gimana lagi gitu, masa maksa gitu ya. Kalau nggak diajak, nah ini dia. Kalau kemudian PDI Perjuangan meyakinkan diri mereka bahwa sebaiknya mereka di luar pemerintahan bersama PKS, ini menariknya mungkin ada rekonsiliasi ideologis antara nasional dan Islam yang selama ini katanya kanan banget, satu lagi kiri banget gitu ya. Kalau memang itu terjadi, nah ini harus dihitung sebagai sebuah kekuatan baru nanti di 2029. Oke. Pak Widya mau menambahkan lebih jauh, apakah ternyata produktif bagi pemerintahan Prabowo untuk kurang lebih merangkul semuanya, menyisakan dua yang namanya PDIP dan PKS di luar pemerintahan? Ya begini, sebenarnya permasalahan koalisi dan memperkuat koalisi ini kembali lagi bagaimana kita menginginkan adanya stabilitas ekonomi, stabilitas keamanan, stabilitas politik di dalam menjalankan roda pemerintahan. Karena kita menginginkan yang namanya stabilitas itu untuk bisa bagaimana pembangunan ini berjalan dengan baik. Nah, disinilah memang kita sadar bahwa Pak Prabowo dari awal mengajak seluruh anak bangsa untuk membangun, seluruh elemen bersama-sama kita membangun. Artinya ini adalah menciptakan suatu stabilitas. Nah, kita melihat bahwa stabilitas itu tercipta pada saat periode kedua Presiden Jokowi.
di mana dengan adanya rekonsiliasi antara Pak Prabowo sendiri dengan Pak Jokowi. Nah, ini adalah merupakan role model yang kita lihat bahwa ini adalah suatu stabilitas yang dibutuhkan untuk bagaimana membangun negara ini dan memberikan apa yang diinginkan oleh Pak Prabowo bagi kesejahteraan masyarakat. Ini, Vi, jangan kemudian diterjemahkan kelompok yang berada di luar pemerintahan itu adalah quote and quote seolah-olah akan mengganggu pemerintah, gitu ya. Menurut saya justru harusnya ini memperkuat, misalnya dari sisi ekonomi, dolar yang semakin kuat terhadap rupiah, kemudian ada case geopolitik dan lain-lain. Itu kalau ada kekuatan di luar pemerintahan yang mengingatkan kekuatan di pemerintahan, justru menurut saya akan baik. Jadi bukan berarti kekuatan di luar pemerintahan dianggap akan mengganggu atau kekuatan yang terasingkan di luar gitu ya. Ya, menurut saya sih justru ini akan saling memperkuat. Makanya tadi saya ambil contohnya Steve Jobs dan Bill Gates. Bahkan Steve Jobs minta tolong ke Bill Gates, Anda mesti biayai saya, kalau nggak Anda nggak punya kompetitor yang bisa meningkatkan kualitas kerja Anda gitu. Dan itu terjadi. Memang ini politik dan biasanya bersama-sama menyanyikan lagu setuju itu akan lebih enak buat pemerintahan, tapi apakah enak buat rakyat? Buat rakyat belum tentu juga. Gitu. Baik, Mas Eno, saya minta tanggapan apa kemudian ternyata yang menjadi kendala antara pertemuan atau mungkin komunikasi lebih direct lagi antara Bu Mega dengan Pak Prabowo itu Pak Jokowi? Ya nggak ada kendala-kendala tertentu. Bu Mega kalau bertemu dengan para tokoh bangsa itu yang diutamakan adalah bertemu dengan tokoh-tokoh yang memprioritaskan kepentingan bangsa dan negara dan bukan keluarga. Tapi hari ini kami rasa bahwa yang terjadi hari ini, Bu Mega masih ingin untuk memperkuat semangat juang dari teman-teman kader yang kemarin baru saja melalui pemilu yang demikian brutal. Jadi saya rasa itu kalau bertemu dengan elit, nanti pasti akan ada waktunya Ibu untuk bertemu. Tapi Mbak, saya sepakat dengan pandangan Bang Henry Satrio tadi bahwa jangan seakan-akan kami kalau misalnya di dalam demokrasi, gambaran ideal demokrasi itu kan butuh check and balance. Bukan berarti kami ini less of mulia gitu, kurang mulia kalau kemudian ada di dalam atau di luar. Saya rasa itu posisinya sama, maka malah lebih penting kalau kemudian di dalam untuk demokrasi. Menguatkan saja ya. Ya, ada orang berbeda itu malah keniscayaan. Kalau semuanya sama, maka itulah yang membuka keran apa yang disampaikan menjadi sikap resmi partai beberapa waktu yang lalu. Itu akan membuka peluang masuknya kita kepada rezim authoritarian populisme. Atau itu semua harus ragam saja itu konsepnya. Kan tidak begitu yang kita sepakati dengan para founding fathers. Maka kalau dikatakan Pak Surya Paloh tadi masalah jiwa besar, ya jiwa besar di dalam dan di luar pemerintah itu sama-sama berjiwa besar kami rasa. Nah, maka yang harus ditanya sekarang Mbak, bukan hanya kami sebenarnya, apakah kapan kami akan ada hilal kami bergabung atau dan lain sebagainya. Yang harus ditanyakan juga teman-teman yang ada di koalisi Pak Prabowo kemarin. Itu kira-kira teman-teman seperti misalnya Mas Ahaye di Demokrat atau kemudian teman-teman Gelora sepakat nggak itu kalau kemudian koalisi besar itu sapu bersih semuanya diajak masuk ke dalam pemerintahan? Apakah itu akan oke misalnya bagi demokrasi kita ke depan? Nah, pertanyaannya kan bukan hanya ke kami sebenarnya, tapi ke teman-teman yang kemarin berjuang di pemilu dan bersama dengan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Saya rasa itu juga penting untuk ditanya. Karena demokrasi ini memang harus meniscayakan perbedaan. Saya rasa itu. Baik, terima kasih Mas Eno. Sebenarnya Anda sudah menjadi pertanyaan saya karena pertanyaan juga mau nanya berikutnya. Ada suara ketidaksetujuan dari Gelora untuk PKS, tapi tadi sudah dibuka oleh Mas Eno. Nah, saya juga mau tanya lebih jauh. PKB mungkin juga yang baru bergabung nih. Anda merasakan seperti itu nggak sih? Merasakan bagaimana? Maksudnya mungkin ada penolakan lebih jauh atau baik-baik saja penerimaan kalau kita dari belajar, yang tidak awal mendukung Pak Prabowo. Kalau kita belajar dari pemerintahan Pak Jokowi. Kita 2 periode mendukung Pak Jokowi dan kita legowo aja ketika orang yang asalnya tidak mendukung Jokowi bergabung. Tidak jadi masalah. Itu poin pertama. Yang kedua, kalau kita memakai istilahnya Bang Hensa tadi bahwa ada dikotomi seolah-olah oposisi dan non oposisi. Kenapa kita tidak tempatkan pada sebuah entitas yang sama bernama Indonesia? Bahwa kita walaupun misalnya dalam koalisi besar, tetapi kan tantangan kita adalah keluar. Dan tantangan sama-sama loh, bukan tantangan si oposisi aja atau tantangan si koalisi saja. Seperti yang kita lakukan 2 periode di DPR RI saya dengan Pak Wihadi, bahwa saya walaupun kita dukung PKB dukung Pak Jokowi, tetapi di dalamnya ada dinamika di mana kita mengkritisi kelemahan pemerintahan Pak Jokowi misalnya adalah soal validasi data, soal bagaimana tidak sinkronnya komunikasi dan juga koordinasi
antar departemen dan lain Kementerian, sebagainya. ya. Dan itu yang kita harapkan dari pemerintahan baru ini. Oke. Bahwa Pak Prabowo betul-betul harus menguatkan kembali. Itu poin yang kita titipkan kepada Pak Prabowo ketika datang ke DPP PKB adalah penguatan tentang kualitas demokrasi. Oke. Dalam demokrasi itu ada suara masyarakat yang harus betul-betul mempunyai mekanisme yang lebih kuat. Tidak perlu ada orang yang berbicara berbeda dianggap musuh. Ya. Tidak perlu ada kritik-kritik yang tajam dianggap orang yang akan menghancurkan. Mengacaukan. Tidak. Oke. Jadi justru itu yang kita berharap Pak Prabowo memiliki instrumen yang mampu meningkatkan kualitas demokrasi, penguatan terhadap media dan lain sebagainya. Ya. Begitu pula kita menginginkan ada suara-suara kritis dari masyarakat yang itu betul-betul bisa menjadi tidak hanya menjadi noise tapi menjadi voice dalam demokrasi. Oke, Nah, kita berharap Pak Prabowo mampu menjadikan suara kritis itu menjadi sebuah voice yang akan melahirkan kebijakan yang lebih baik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.